Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak kelas 7? Bapak harap kalian tetap bersemangat. Apalagi kali ini kalian sudah selesai mengerjakan PTS, tinggal menunggu hasilnya. Maka kita lanjutkan kembali materi pembahasan kita mengenai karakteristik daerah tempat tinggal kita dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya kita lihat dulu adalah bangsa kita adalah bangsa Indonesia. Negara kita adalah negara yang besar, yang memiliki daratan dan lautan yang cukup luas. Kemudian negara kita adalah yang terkenal dengan kesuburannya. Maka tidak aneh kalau dulu bangsa kita selalu menjadi incaran bangsa lain, ingin menjajah negara kita karena kekayaan kita cukup banyak. Kekayaan daratan maupun kekayaan hasil lautan, baik hasil tambangnya dan sebagainya. Kita lihat luasnya. Negara kita memiliki luas yaitu 5.193.252 km persegi dengan jumlah penduduk 240 juta jiwa. Cukup besar penduduknya. Tanahnya cukup luas, daerahnya cukup luas, penduduknya cukup besar. Hal ini memiliki potensi yang besar pula. Potensi untuk apa? Menjadi negara yang maju yang pertama. Pastinya apabila penduduk yang besar ini memiliki tingkat pendidikan yang bagus, memiliki potensi bekerja di semua bidang, memiliki keahlian mumpuni, sehingga mampu memajukan bangsa kita, mampu membuat bangsa kita setara dengan bangsa yang lainnya. Kemudian potensi yang kedua, negara kita bisa menjadi negara yang makmur. Karena apa? Karena kekayaan alam yang melimpah. Jika kita mampu mengolah kekayaan alam kita dengan sungguh-sungguh, ya, tanpa adanya korupsi dan sebagainya, kita gunakan kekayaan alam ini untuk mensejahterakan rakyat kita. Insya Allah bangsa kita menjadi bangsa yang makmur. Karena apa? Semuanya ada di Indonesia. Kemudian potensi yang ketiga, potensi kita bisa menjadi sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain yang sudah maju. Bisa itu apabila rakyatnya memiliki semangat untuk mengisi kemerdekaan. Kita lanjutkan. Potensi yang ada seharusnya dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah pusatnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Makanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu harus seiring sejalan. Dalam hal apa saja? Dalam hal pembangunan, dalam hal mengisi kemerdekaan, dalam hal melayani rakyat. Ya, kemudian setiap daerah pun memiliki potensi yang berbeda-beda. Seperti apa? Jawa Barat, kita ketahui bahwa di Jawa Barat adalah banyak sekali industri-industrinya. Dari industri-industri itu mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Dari situ kemakmuran rakyat khususnya Jawa Barat dapat terangkat, ekonominya terangkat. Tuh potensi yang ada di Jawa Barat. Belum potensi pertaniannya, belum potensi perkebunannya dan sebagainya. Kemudian kita lihat Jakarta yang penuh dengan penduduk yang padat, maka potensi yang ada di Jakarta berbeda dengan di Jawa Barat. Jakarta adalah daerah bisnis, perkantoran dan sebagainya. Maka potensi tersebut harus dikembangkan. Kemudian misalkan kita keluar dari Pulau Jawa ke Sumatera. Sumatera daerahnya masih banyak sekali hutan dan perkebunan. Maka potensi itulah yang harus dibangkitkan dan dikembangkan. Hasil hutannya, hasil perkebunan sawitnya dan sebagainya. Maka dari hasil itu semuanya seharusnya mampu membuat rakyat di daerahnya masing-masing menjadi kehidupannya makmur, ekonominya jadi bagus, terangkat dan lain sebagainya. Di daerah lain pun sama, memiliki potensi yang berbeda-beda. Kita lanjutkan. Maka kita harus menanamkan pemahaman bahwa tidak ada satu daerah pun yang lebih berjasa dalam membangun dan memperjuangkan NKRI. Tidak boleh ada daerah yang merasa lebih baik. Tidak boleh ada daerah yang merasa dialah yang paling berjasa di dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kita adalah bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Dan setiap daerah itu sama-sama memiliki peranan dalam memperjuangkan kemerdekaan.
Kemerdekaan tidak bisa kita raih tanpa persatuan. Jelas kita paham sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya kita berjuang kedaerahan, tapi hasilnya nol. Tetapi ketika bangsa Indonesia menyadari adanya perlunya persatuan, maka akhirnya kemerdekaan kita raih. Jadi persatuan bangsa rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, maka tidak ada satu peranan daerah yang lebih baik dari daerah lain. Semuanya sama, memiliki peranan yang sama dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kita adalah satu tubuh, yaitu bangsa Indonesia yang besar dan kuat jika kita merasa satu nasib, satu sepenanggungan. Jelas ya, kita adalah satu senasib, merasakan tidak enaknya dijajah, merasakan penderitaannya bagaimana dijajah oleh bangsa lain selama berabad-abad. Maka kita harus penanggungan, saling merasakan, ya, saling merasakan, kemudian saling menanggung ketika ada saudara kita yang sedang kesusahan atau tertimpa musibah kena bencana alam. Maka haruslah kita memiliki hati yang luas untuk membantunya, karena kita adalah bangsa yang satu. Baik, mungkin materi yang Bapak sampaikan tidak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan kalian memahaminya. Untuk penugasan, buatlah gambar peta Indonesia, jelas ya, peta Indonesia di kertas HPS atau di kertas gambar. Kemudian kalian foto, setorkan ke wali kelas kalian masing-masing. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.